Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru Bimbingan Konseling, serta orang tua Raka. Perkenalkan, saya Nur Alifa Putri Haryanti selaku guru kelas 5 pada sekolah dasar ini. Pertemuan ini kita adakan untuk mendiskusikan perkembangan Raka dan merumuskan langkah bersama. Saya akan memaparkan profil Raka, analisis perkembangannya, permasalahannya, dan solusi yang bisa kita terapkan. Baik, Raka adalah siswa kelas 5, berusia 11 tahun, dan dari observasi saya, Raka memiliki beberapa kekuatan seperti prestasi akademik yang baik, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, serta bakat yang luar biasa di bidang menggambar digital. Namun ada tantangan yang perlu kita perhatikan karena Raka menghabiskan 5-6 jam sehari untuk bermain game dan menonton video. Akibatnya ia sering kehilangan fokus belajar, sulit bekerja sama dengan teman, mudah marah jika pendapatnya ditolak, dan lebih suka menyendiri di kamar. Teman-temannya pun menganggap Raka sombong. Jadi Raka adalah anak yang cerdas dan berbakat, tapi ada suatu hambatan yang membuat potensinya tidak optimal. Saya akan memaparkan analisis Raka berdasarkan 7 aspek perkembangan. Pertama, fisik. Motorik halus Raka berkembang baik, terbukti dari kemampuan menggambar dengan detail. Namun gaya hidupnya yang terlalu banyak di depan gadget mengancam kesehatan seperti resiko mata, postur, dan dapat mengakibatkan obesitas. Kedua, yaitu kognitif. Raka tergolong cerdas tapi ia kehilangan kesempatan belajar melalui interaksi sosial karena terlalu banyak dengan gadget. Padahal menurut ahli, anak belajar justru melalui kerjasama. Dan kerjasama itu bisa diperoleh salah satunya di sekolah. Ketiga yaitu bahasa. Raka pandai membaca dan berbicara, tapi komunikasi sosialnya buruk. Ia kesulitan saat berinteraksi tatap muka sehingga teman-temannya menganggapnya sombong. Keempat yaitu sosial. Di usianya yang sekarang, anak sangat mendambakan penerimaan teman sebaya. Namun Raka justru menarik diri dan sulit bekerja sama. Kelima yaitu emosional. Raka masih mudah marah dan meninggalkan kelompok saat pendapatnya ditolak. Ini menunjukkan ia belum bisa mengelola emosi dengan baik. Keenam yaitu kepribadian. Raka cenderung introvert dan menggunakan dunia digital sebagai pelarian, tapi ini justru memperburuk kemampuannya. Yang ketujuh, terdapat kreativitas. Inilah kekuatan terbesar Raka. Menurut Gardner, ia memiliki kecerdasan visual spasial yang dominan. Bakat ini bisa kita gunakan sebagai pintu masuk untuk membangun percaya diri dan keterlibatan sosialnya. Dari analisis tadi ada 3 permasalahan utama. Pertama, ketidakseimbangan gaya hidup di mana gadget 5-6 jam sehari sehingga dapat berdampak pada kesehatan, fokus, dan interaksi sosialnya. Kedua, kesulitan sosial dan emosional di mana Raka tidak bisa bekerja sama, dianggap sombong, mudah marah, dan menarik diri. Ketiga, kontradiksi antara potensi dan performa di mana ia pintar tapi sering tidak fokus. Penyebabnya dari dalam diri Raka sendiri dan dari lingkungan seperti kurangnya pengawasan penggunaan gadget serta metode belajar yang belum cukup variatif dan berdampak apabila tidak ditangani. Saya menawarkan 5 solusi yang bisa kita terapkan bersama.
yaitu strategi pembelajaran yang sesuai. Kita bisa memanfaatkan bakat menggambar Raka dengan memintanya membuat ilustrasi untuk materi pembelajaran dan menerapkan proyek kelompok dengan memberi Raka peran sebagai desainer visual sehingga ia merasa dibutuhkan dan tetap terlibat. Sebagai contoh saat pembelajaran IPA tentang siklus air, Raka ditunjuk sebagai ilustrator yang menggambar poster, sementara teman-temannya nanti menulis penjelasan. Guru juga membimbing Raka apabila terdapat suatu kesulitan. Dan pada saat presentasi, Raka hanya perlu menjelaskan gambarnya yang ia kuasai sehingga Raka percaya dirinya terbangun secara alami. Kedua yaitu pembelajaran diferensiasi. Kita bisa memberikan Raka pilihan tugas melalui media visual seperti membuat infografis atau video pendek sebagai alternatif laporan. Ketiga yaitu program bimbingan dari guru. Kita bisa melatih keterampilan sosial Raka melalui bermain peran, menggunakan terapi seni untuk ekspresi, membantu Raka membuat jadwal harian yang seimbang, dan yang terakhir kerjasama dengan orang tua. Kita perlu membuat kesepakatan di mana membatasi gadget maksimal 2 jam sehari di luar sekolah. Orang tua juga bisa mengajak Raka melakukan aktivitas bersama seperti memasak atau berolahraga, serta memfasilitasi pertemuan dengan teman-temannya. Kelima yaitu program remedial dan pengayaan. Untuk remedial, Raka bisa mendapatkan bimbingan dari guru BK untuk keterampilan sosial dan emosi. Sedangkan untuk pengayaan, kita bisa memberikan proyek menggambar yang lebih menantang atau mengikutkannya dalam lomba seni digital. Sebagai tindak lanjut, saya juga merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, kita adakan pertemuan koordinasi antar guru, baik BK dan orang tua untuk menyepakati rencana intervensi. Kedua, kita pantau pada perkembangan Raka setiap 2 minggu sekali. Ketiga, kita konsisten menerapkan pembatasan gadget dan memberikan penguatan positif. Keempat, kita terus integrasikan kekuatan visual Raka dalam pembelajaran. Dan kelima, kita evaluasi setelah berjalan 1 semester. Kesimpulannya, Raka adalah anak cerdas dengan potensi besar di bidang visual spasial. Ia menghadapi tantangan sosial dan emosional. Tapi dengan solusi holistik dan kolaborasi, semua pihak Raka punya peluang besar untuk berkembang optimal. Kasus Raka menggambarkan kompleksitas anak di era digital. Pendekatan yang memperhatikan keunikan individu adalah kunci membantu anak mencapai potensinya. Tugas kita bukan hanya mengajar, tapi mendampingi dan menjadi jembatan bagi peserta didik. Demikian pemaparan dari saya. Saya terbuka untuk masukan dan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.